Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin. Saya dari kelas 6B Keperawatan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit gangguan pernafasan asma. Asma ini merupakan penyakit heterogen. Biasanya asma ini ditandai dengan inflamasi gangguan nafas kronik, seperti bunyi nafas wheezing, terus dada terasa berat, terus bisa batuk. Arti asma lainnya biasanya dada terasa berat, terus batuk, terus nafas wheezing, taumi, itu juga dinamakan asma. Asma ini dalam arti lain gangguan inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan banyak sel dan elemennya. Nah, istilah asma ini berasal dari kata Yunani yang artinya berengah-engah, di mana asma ini merupakan penyakit yang menular yang berhubungan dengan penyempitan jalannya nafas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktornya asma ini, di mana faktor asma ini disebabkan oleh faktor genetik, faktor stres, dan juga makanan, faktor usia, dan juga faktor jenis kelamin. Dari beberapa faktor itu bisa berisiko kepada orang yang mengalami penyakit asma tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan epidemiologi. Epidemiologi ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada distribusi, ada frekuensi, dan juga ada determinan. Distribusi ini seperti apa, siapa, dan di mana. Dari 3 macam ini bisa mengatasi penyakit asma tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala penyakit asma ini. Yang pertama yaitu batuk-batuk. Kerap sekali menjadi tanda awal pada penyakit asma ini. Dan tanda yang kedua itu dada tertekan. Orang yang biasanya mengalami penyakit asma ini biasanya dadanya terasa tertekan dan terasa berat. Dan yang ketiga yaitu mengik. Biasanya orang yang mengalami penyakit asma ini biasanya bunyi nafasnya yang keluar yaitu mengik. Dan yang keempat yaitu nafasnya pendek. Itu tanda dan gejala penyakit asma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan program pemerintah. Di dalamnya itu ada 3, ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan tersier. Saya akan bahas pencegahan primernya, menunjukkan untuk pencegahan sensitasi pada bayi dengan risiko asma dengan cara menghindarkan asap rokok dan polutan lain selama kehamilan dan masa perkembangan bayi anak. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa cara mencegah untuk penyakit asma pada ibu hamil itu menghindarkan asap rokok dan polutan lain selama kehamilan dan masa perkembangan bayi dan anak. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang kedua yaitu diet hipoalergenik ibu hamil. Asalkan dengan syarat diet tersebut tidak mengganggu asupan janinnya. Dan yang ketiga, pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. 4, diet hipoalergenik ibu hamil menyusui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit asma ini. Di dalam riwayat alamiah penyakit asma ini ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Di dalam tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dan bibit penyakit, tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia.
dalam arti bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh. Itu dari tahap prepatogenesis. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini tahap inkubasi atau tahap patogenesis. Nah, di dalam tahap ini bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh penjamu, tetapi gejala-gejala penyakitnya belum nampak. Tahap ini merupakan tegang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh terhadap penyebab penyakit sampai timbulnya gejala penyakit tersebut. Nah, itu tahap yang kedua atau tahap inkubasi. Yang ketiga yaitu tahap penyakit dini. Tahap ini dimulai dihitung dari munculnya gejala-gejala pada penyakit asma. Pada tahap ini penjamu sudah jatuh sakit tetapi masih ringan dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam tahap yang ketiga. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat. Yaitu tahap penyakit lanjut. Di dalam tahap penyakit lanjut ini bila penyakit bertambah parah karena tidak diobati dan tidak memperhatikan anjuran yang diberikan pada tahap penyakit dini, maka penyakit masuk pada tahap lanjut. Jadi kalau di dalam tahap yang ketiga yang ada di penyakit dini, kalau tidak diobati dan tidak memperhatikan anjuran-anjuran yang sudah diberikan yang di penyakit dini, maka tahap tersebut bisa memasuki tahap lanjut. Kesimpulannya, asma yaitu suatu penyakit gangguan jalan nafas yang obstruktif intermittent yang bersifat reversible. Nah, faktornya yaitu perubahan cuaca, ada stres, ada lingkungan kerja, ada perubahan aktivitas, yaitu faktor dari orang yang mengalami penyakit asma. Nah, cara mencegahnya yaitu menjauhi alergen. Tadi saya sudah menjelaskan di materi. Dan yang kedua itu menghindari kelelahan. Itu cara mencegah penyakit asma. Dan seterusnya itu menghindari stres psikis. Nah, itu untuk cara mencegah penyakit asma. Dan yang selanjutnya itu berolahraga seperti renang, main sepak bola untuk yang laki-laki ya. Itu bisa mencegah penyakit asma. Baik, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas. Mohon dimaafkan karena di sini saya juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.